untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini untuk di bahasan religi Mutiara Pagi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustazah Erika Septiana M.Hum M.A. M.Kes mengenai makna tawadu dalam lisan. Kita sudah tersambung bersama beliau di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah ya, sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah, agak batuk dikit Mbak ya. Oh, lekas sembuh Ustazah. Insyaallah. Baik, Ustazah, ini perbincangan kita ini mengenai makna tawadu dalam lisan ya, begitu ya? Insyaallah Mbak. Baik, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa nakunna bi ni'matillahi anhadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu ungkapkan, selalu panjatkan, dan selalu kita ingatkan diri kita untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana segala hal kebaikan apapun yang kita jalani di atas muka bumi ini terjadi atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya kehidupan dunia ini hingga akhir hayat nanti insyaallah. Salawat dan salam terhatur pula kehadirat kekasih Allah, manusia yang bersih dari berbagai macam dosa hingga hari kiamat nanti, ialah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan pengajarannya, hadis-hadis yang ditinggalkannya menjadi petunjuk bagi kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pendengar Radio 1 RRI Regional Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendengar istilah lisan yang menjadi ciri khasnya manusia. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa lisan ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, kita bina, dan kita waspadai agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Lisan dapat mengangkat derajat kita sebagai manusia setinggi-tingginya, tetapi lisan juga dapat menjatuhkan kita sebagai makhluk Allah di tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa lisan adalah sebentuk daging yang ada di rongga mulut kita, yang kita tahu sehingga tidak bertulang. Dia dikuasakan oleh Allah untuk bisa mengeluarkan suara yang dapat mengekspresikan siapa diri kita sebenarnya. Maka banyak sekali ajaran dan mungkin juga peringatan kepada manusia agar dapat menjaga panca indera ini, sehingga dapat juga menjaga harga diri kita sebagai manusia. Rasulullah SAW banyak sekali meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan adab penggunaan lisan ini. Maka untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya kebanyakan masalah yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini kadang-kadang gara-gara mereka tidak mampu menjaga lisannya. Ada beberapa adab yang harus kita terapkan agar kita selamat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna tawadu itu sendiri adalah sikap rendah hati dan menjaga diri untuk tidak sombong dan angkuh atas kelebihan yang dimiliki. Kelebihan itu bisa berupa ilmu,
mencari kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, apabila kata ini kita rangkai dengan kata-kata lisan, jadi bertawadu dalam lisannya, artinya sikap baik, sikap penjagaan harus kita berikan kepada pergerakan lisan ini. Pagi ini saya ingin hanya mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya menerapkan adab menjaga lisan itu adalah bagian dari sikap tawadu tadi, untuk tidak menguatkan memaksakan orang mendengarkan sesuatu yang keluar dari lisan kita sehingga kita mendominasi obrolan tersebut. Dan biasanya manusia ini cepat sekali merasa sombong, angkuh, dan kadang-kadang tuh merasa lebih tinggi dengan banyak membumbui perkataannya dengan mungkin ya sebagian ada kebohongan dan sebagainya. Tetapi kadang juga lisan ini dapat membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik, bahkan keberuntungan yang tidak ada habisnya apabila kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang menenangkan orang yang mendengarkannya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab paling utama dalam berbicara atau menggunakan lisan tersebut adalah satu, dengan tetap menjaga kejujuran dalam perkataan. Walaupun tidak ada orang yang mengetahui kita berbicara benar atau dusta, tapi sungguh tanamkan di dalam hati bahwa sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita ucapkan, kualitas ucapan kita, isi dari pembicaraan tersebut. Itu sungguh hanya Allah yang mengizinkan itu terjadi dalam kalam kita. Maka berkata benar dan berkata jujur akan memiliki nilai tersendiri yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan jangan lupa apabila kita mengatakan sesuatu itu menimbulkan efek bagi para pendengar dari perkataan tersebut dan bagi diri kita sendiri. Maka menjaga kejujuran untuk selalu keluar dari kalam kita itu hukumnya wajib. Godaannya ketika kita kadang-kadang sudah mendapatkan dominasi dalam obrolan atau orang menjadi segan kepada kita atau bahkan takut kepada kita gara-gara perkataan kita, biasanya Allah godakan itu dengan rasa sombong dan angkuh. Maka hal ini harus kita waspadai sehingga kalam yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya hanya untuk mengatakan hal-hal yang benar dan nyata adanya. Maka yang kedua, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita hendaknya bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita yang mengeluarkan kata-kata tersebut dan bermanfaat pula bagi orang yang mendengarkan kalimat-kalimat kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai hal-hal yang bermanfaat saja, ini biasanya menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri kita sendiri. Contoh misalnya, ketika kita sudah tidak terlibat dalam obrolan yang akhirnya membawa kita ke arah gibah dan sebagainya, semestinya kita tidak mendiamkan atau membiarkan diri kita untuk terlibat dalam obrolan-obrolan yang kurang bermanfaat. Maka dalam menggunakan lisan, kita hendaknya mengerti terhadap apa yang kita ucapkan terhadap orang lain dan apa yang menjadi respon atau tanggapan dari orang yang mendengarkan tersebut. Kekuatan diri kita adalah menjaga kejujuran tadi. Hal ini harus selalu dilatih agar kita dapat menerima manfaat dari hal yang kita bicarakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kemanfaatan itu sungguh harus kita latih
agar kalam kita itu tidak mengeluarkan kata-kata yang berdasarkan nafsu belaka. Sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat itu keluar dari mulut kita. Dan ini akan menjatuhkan citra diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling penting juga ketika kita menggunakan lisan kita adalah menjaga intonasi agar tetap dalam komposisi yang enak untuk didengar. Tidak dengan intonasi yang tinggi dan juga tidak dalam intonasi yang sungguh rendah. Kalau tinggi dan berkecepatan tinggi, maka orang akan mengira kita memaksa orang untuk mendengar. Mungkin dengan ada amarah, intimidasi, sehingga membuat orang yang mendengarkan pembicaraan kita itu merasa kurang nyaman. Tentu kurang nyamanan itu membuat kita akan memaksa orang mendengar, dan ini kadang-kadang menimbulkan sikap yang kurang nyaman juga dalam pergaulan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apabila dalam menggunakan lisan ini kita tidak mampu menjaga intonasi, maka sebaiknya kita sadarkan diri kita dengan diam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, apabila kita tidak mampu menjaga perkataan kita dalam kalimat yang baik-baik saja, maka lebih baik diam. Maka rumus diam menjadi kunci yang baik bagi kita dalam menggunakan lisan kita. Sehingga dengan diam kita mampu mengontrol penggunaan otak, kita mampu mendengarkan orang yang berbicara, kemudian mampu juga menelaah dan menganalisa informasi yang tengah berlangsung, dan akhirnya hanya yang baik-baik saja yang dapat kita ambil dan bahkan mungkin kita keluarkan sebagai citra diri kita, sehingga kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Menjaga lisan itu mendapatkan perhatian sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW mengeluarkan hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang dapat menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, alias lisan, dua rahang itu lisan dan dua kakinya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Karena apa? Saking pentingnya keberadaan lisan ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita bahwa surga menanti bagi umatnya yang mampu menjaga lisannya atau menggunakan lisannya dengan tidak sembarangan, menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita merupakan penggambaran dari citra baik-baik saja. Dan juga itu mencerminkan keimanan kita sebagai seorang hamba yang betul-betul menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga semua fasilitas yang Allah berikan itu dalam kondisi yang baik-baik saja dan berada di jalur yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri untuk tidak berbohong, tidak mengatakan hal yang sia-sia, dan tidak ingin menunjukkan citra diri dengan kesombongan dan keangkuhan diri melalui perkataan, itu sungguh di mata Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai tersendiri. Jangan lupa bahwa sesungguhnya manusia akan dinilai baik apabila lisan dan isinya atau kata-kata yang dikeluarkan itu merupakan kata-kata yang enak didengar, bermanfaat untuk diambil hikmahnya dan menjaga intonasi dalam keadaan yang lemah lembut saja. Tetapi apabila kita didorong oleh kondisi yang sangat tidak nyaman, bisa jadi marah, ada rasa sakit di sana, maka kita tetap tidak menggunakan lisan kita dengan melontarkan kata-kata yang buruk, kasar, dan sebagainya. Atau kalau kita mampu
Kalau kita tidak mampu menjaga itu, lebih baik kita diam. Ini menjadi prinsip dalam pergaulan dan prinsip seorang hamba Allah untuk menjaga citra dirinya tetap dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya memang kita selalu mengkoreksi terhadap apa yang kita katakan. Hal ini sepertinya ringan, tetapi ingat efeknya sungguh sangat besar bagi kehidupan kita, dan seringkali masalah itu didapat gara-gara lontaran kata-kata atau lontaran kalimat yang tidak bermanfaat keluar dari kalam kita sehingga menyakiti saudara kita yang mendengarkannya. Ingatlah bahwa ketika diri kita tidak tidak mau mendengar kata-kata yang kasar dari orang lain, maka sebaiknya kita jangan pernah mencoba untuk mengekspresikan emosi buruk itu dengan menggunakan intonasi yang intonasi yang tinggi dan kata-kata yang juga tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk didengar. Mungkin ini sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Mbak Tata. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar untuk yang ingin bergabung, langsung saja kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Ibu. Ibu siapa Bu? Ibu Sophia. Bu Sophia, tolong volume radionya dikecilkan dulu ya. Iya. Berdenging di sini Bu, kencang banget Bu, suaranya kuat banget. Iya, jadi sudah. Oke, silakan. Mau nanya apa? Ini nanya sama Bu Ustazah, ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kalau kita nak solat sudah ngambil wuduk, nak mentut terus. Sebelum kita dah ngapu-ngapu, itu apa dia doanya Bu Ustazah? Iya. Tinggalnya rasa dah husuk, nak ngentut. Oke, itu aja. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Sophia. Silakan Ustazah. Baik, Mbak Tata, terima kasih atas kesempatannya. Bu Sofia, terima kasih atas partisipasinya. Buang angin adalah suatu fenomena yang yang selalu kita dapatkan. Tapi itu juga perlu bagi kesehatan kita, Bu. Kalau kita tidak keluar buang angin, maka ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Cuma masalahnya kalau sudah wudu itu sering pengen buang angin. Ini bagian dari godaan ketika kita ingin melaksanakan ibadah untuk Allah. Jadi Ibu, kalau Ibu ingin berwudu dan menjaga wudunya, setelah berwudu Ibu sebaiknya pakai sandal. Jadi kaki Ibu itu nggak langsung kena lantai. Hawa dingin yang dari air, kemudian lantai yang juga dingin itu bisa memicu tubuh kita tiba-tiba ingin keluar angin. Tidak ada bacaan khusus mengenai hal ini, tetapi niatkanlah dan minta kepada Allah, nggak usah pakai doa yang memang berbahasa Arab. Mungkin ketika Ibu akan berwudu, minta sama Allah, ya Allah tolong bantu hamba untuk menjaga wudu ini agar tidak cepat batal karena keluar buang angin. Jadi wudulah Ibu dengan keyakinan bahwa tubuh Ibu akan pula mengerti dengan maksud itu, karena jangan lupa tubuh kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu, mau itu mudah, mau itu sulit, hendaknya kita curhatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau sudah begini tubuh Ibu akan mengerti, dan semoga buang anginnya tidak lebih banyak dirasakan terjadi setelah mengambil wudu. Seperti itu. Jadi insya Allah wudu Ibu akan terjaga dan ibadah Ibu akan berlangsung dengan lebih baik. Mungkin itu jawaban saya untuk Bu Sofia, Mbak Tata. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sama siapa, di mana Pak? Nama Bapak Najamuddin dari Sekayu, Ipil. Silakan Pak.
Assalamualaikum Bu Taza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najamuddin, silakan. Ya, mungkin agak luar tema sedikit mengenai dua perkataan beriman dan bertakwa. Nah, di sini dari dua perkataannya apakah bisa dipisah-pisah atau tidak? Sebab banyak yang menyatakan beriman, tapi tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, jadi apa dia bisa dikatakan beriman dan bisa juga dikatakan bertakwa yang semacam itu. Nah, itu saja Bu Taza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Tata. Pak Najamuddin, terima kasih atas partisipasinya pagi hari ini. Jadi kalau beriman itu adalah bagian dari batin. Dari batin, kehidupan batin kita. Jadi kayak rasa, iman itu seperti rasa. Ada rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada yakin, tentu kita akan patuh. Gitu ya. Kita akan patuh terhadap semua perintahnya. Jadi dorongan yang ada di dalam diri kita itu didasari oleh rasa. Nah, rasa ini kemudian karena dia disalurkan dalam ajaran Islam, maka dia kemudian disebut dengan iman. Nah, keimanan ini akan mendorong manusia, gitu ya. Iman di dalam hati ini akan mendorong manusia untuk mewujudkannya dalam tindakan lahiriah. Maka tindakan lahiriahnya itu adalah satu, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, dan itu berwujud pada sikap tubuh. Misalnya ketika waktu sholat datang, maka dia sholat. Kemudian mematuhi semua larangan-larangannya. Contoh, misalnya kalau sesuai dengan tema hari ini, tidak melakukan perkataan bohong atau tidak bergibah. Nah, itu terjadi sebagai perwujudan dari keinginan manusia tersebut untuk mencapai derajat takwa. Karena dalam Islam, takwa menjadi predikat tertinggi dari semua rangkaian peribadatan yang dilakukan untuk mewujudkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tidak melakukan apapun, ya maksudnya tidak patuh dengan perintah Allah tadi, ya batas keimanannya baru sampai di kalam saja. Tapi belum mampu menggerakkan tubuhnya untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita beriman itu tidak boleh milih-milih. Karena iman kita itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya keyakinan. Keyakinan itu adalah rasa tertinggi yang ada di dalam hati untuk menundukkan hawa nafsu dalam diri kita sehingga kita patuh dan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa keimanan itu mengalir di dalam tubuh kita, yaitu dalam kehidupan batin kita. Kemudian ketakwaan itu adalah derajat tertinggi atau target tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rasa dan sikap yang dimiliki oleh seorang manusia yang mengaku beriman tadi untuk menunjukkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jawaban ini bisa dipahami oleh Pak Najamuddin. Mbak Tata, terima kasih. Lanjut lagi, saya bacakan dulu WA yang masuk di WA-nya kita dari Pak Romli di Banyu Asin. Pertanyaannya gimana nih Ustaz? Tanda-tanda bahwa sholat kita itu sudah melekat atau sudah bermakna dalam jiwa ya, dalam jiwa kita, lisan kita seperti apa? Karena kadang-kadang ada yang rajin ibadah, kadang lisannya nggak mencerminkan. Mohon penjelasannya Ustazah. Baik, terima kasih Pak Tata atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Jadi, sholat memang menjadi ibadah wajib dan dilakukan berulang-ulang sepanjang hidup kita. Diwajibkan bagi kita yang dari mulai usia balik sampai nanti wafatnya. Maka,
apa ya, tidak ada aturan yang akurat mengenai efek atau diterimanya, tanda-tanda diterimanya sholat tersebut. Tetapi rasa yang muncul di dalam diri itu akan mendorong manusia untuk bersikap lebih jujur dengan dirinya. Karena begini, kalau kita jujur dengan diri kita, maka rasa lemah dan rasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu makin terasa. Contoh misalnya masalah kalam atau lisan tadi. Kalau kita merasa sholat terus dengan maksudnya gini, sholat itu kita selalu perbaiki. Jadi kita tidak hanya diam atau stuck di posisi yang ada saja. Contoh misalnya kita tidak mau menyadari bahwa bacaan kita ini kurang betul gitu, dan tidak mau belajar. Ya udah, misalnya segitu ya segitu aja. Itu artinya ibadah yang dilakukan itu belum kena ke dalam hati. Kenapa? Karena Allah belum ridho. Ingat, segala sesuatu yang terjadi atas diri kita itu terjadi karena Allah mau. Bahkan ketika hal baik atau efek dari sholat itu sendiri terjadi di atas diri kita, itu apabila Allah mau. Nah, untuk mencapai keinginan dari Allah tersebut, kita harus memenuhi kriteria dan kita harus kejar itu. Maka dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, mari kita tambah pengetahuan kita. Kemudian apabila pengetahuan itu baik, maka terapkan ke kehidupan kita. Contoh bacaan sholat tadi. Bacaan sholat tadi, apabila semakin baik kita bacakan, maka yakinlah bahwa Allah akan semakin melihat kita dan menerima sholat kita dengan cepat. Gitu ya. Sholat itu semua diterima, tapi kecepatan yang berbeda, Pak Romi. Jadi kalau misalnya kita merasakan efek yang langsung, maka yakinlah bahwa sholat kita sudah diterima oleh Allah. Efeknya itu adalah salah satunya hati kita menjadi lebih lapang, kemudian sikap kita ini menjadi lebih baik, sehingga citra diri yang kita miliki di pandangan mata orang lain itu adalah kita pribadi yang baik. Terkait dengan masalah lisan tadi, contohnya adalah kata-kata yang keluar dari kalam kita adalah kata-kata yang baik-baik saja, tidak pernah menyakiti dan tidak pernah mengintimidasi. Kita pun yang punya tubuh juga merasakan bahagia dengan sikap yang kita lakukan tersebut. Karena apa? Karena keridhaan Allah itu bisa mencakup semuanya. Sementara apabila kita melihat orang yang rajin sholat, tetapi sikapnya masih tinggi egonya, masih suka bergibah, maka itulah tanda dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa beliau tersebut, orang tersebut harus memperbaiki ibadahnya. Maka tugas kita lah untuk membantunya, mengingatkan dirinya agar lebih banyak belajar dan juga lebih banyak berubah, melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Dengan cara tidak memaksa. Sungguh dalam Islam itu banyak kita temui adab dan tata cara untuk bergaul dengan baik, apalagi menciarkan atau mendakwahkan ajaran agama ini harus dengan cara yang baik-baik saja. Asal diri kita ini mau terus belajar, maka insya Allah segala kebaikan itu dapat kita raih dengan lebih mudah. Maka insya Allah penggambaran dari khusyuk sholat menjadi tanda utama dari bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Mungkin ini jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Romli, Mbak Tata. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Lanjut lagi, saya bacakan lagi WA yang masuk. Ini dari Pak Ahmad di Kertapati. Surga itu bukan dapat oleh orang yang banyak ibadah, tapi karena rahmat Allah ya Ustazah ya. Mohon pencerahannya. Surga itu gimana Mbak? Maaf Mbak. Surga itu bukan didapat oleh orang yang banyak ibadah, tetapi karena rahmat Allah. Itu gimana? Baik. Terima kasih Mbak Tata. Atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini, dan Pak Ahmad terima kasih atas partisipasinya. Pernyataan seperti ini menurut saya agak keliru sedikit. Jadi untuk mendapatkan rahmat
tidak ada hal yang kita tidak dapatkan kecuali hanya dengan beribadah, gitu ya. Jadi rahmat itu akan kita dapatkan apabila rahmat yang baik ya, itu apabila kita tetap beribadah dan meningkatkan ibadah kita. Kita mungkin akan mendapatkan ridho ya, yang lebih baik dengan beribadah. Rahmat selalu Allah berikan kepada manusia tanpa memandang bagaimanapun dan apapun bentuk manusia tersebut. Tetapi merasakan rahmat itu datang kepada diri kita dan kemudian kita mampu mensyukuri, ini istimewanya orang Islam. Semua orang yang bahkan tidak Islam pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mampukah dia untuk merasakannya dan kemudian mensyukurinya? Nah, ini yang harus dilatih. Dilatihnya dengan apa? Dengan selalu beribadah. Membukakan hati kita, pikiran kita untuk mampu mensyukuri semua yang Allah berikan. Itulah ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyahadat kita alhamdulillah mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita ini diperingatkan oleh Allah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini. Karena apa? Karena ibadah kita itu ujung-ujungnya akan mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi bersyukur menjadi pertanda utama bagi mengerti atau tidak kita terhadap hakikat diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Ahmad. Mbak Rata, terima kasih. Baik, silakan pendengar lanjut lagi. Saya akan terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Dari Japani di Sungai Rengit Murni, Pak. Siapa? Japani dari Sungai Rengit Murni. Jabani ya. Ya. Silakan Pak Jabani. Assalamualaikum Pak Ibu Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Japani, silakan. Ini Bu Ustad, aku ingin mau menanyakan Bu, kalau sudah puasa Syawal itu, apakah ada hari-hari yang Pak? Bu. Itu aja. Satu, keduanya sesudah azan itu, yang orang yang membaca hayal al-falah itu apa Pak? Bu Ustad, timaannya Bu. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi apa Pak? Oke, terputus. Sudah bisa ditangkap mudah-mudahan ya Ustazah ya. Silakan. Semoga saya tidak salah tangkap ya Pak Data. Baik, terima kasih Pak Data atas kesempatannya. Pak Japani, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama, Lebaran setelah puasa Syawal itu kalau dari adatnya Islam nggak ada. Cuma memang saudara-saudara kita dari berbagai suku dan berbagai daerah itu menciptakan sendiri adatnya ketika sudah puasa Syawal itu diadakan lagi seperti Lebaran seperti itu. Kalau di Jawa itu ada namanya Lebaran tepat yang berlaku atau berlangsung hari ke-6 atau hari ke-7 Syawal seperti itu. Ini perlambang dari perayaan dari lepasnya puasa Syawal. Itu seperti itu juga. Saya kurang tahu, tetapi dalam Islam itu tidak ada istilah Lebaran setelah puasa Syawal. Puasa Syawal juga bisa dilakukan dengan terputus-putus, misalnya 3 hari dulu, kemudian istirahat, kemudian 3 hari lagi, itu tidak masalah. Makanya dari situ tidak ada hari perayaan setelah puasa Syawal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi jawaban dari lafaz hayya 'alal falah. Jawabannya bagi kita yang mendengarkan cukup membaca la haula wala quwwata illa billah. Begitu jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Japani. Mbak Tata, terima kasih. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana Pak? Ya Pak Abu Bakar di Jawi. Oh, Pak Abu Bakar di Jejawi.
Oke, Pak Abu Bakar silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bakar. Sehat Ya. selalu, insya Allah. Ya. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ustazah yang berkata, lisan orang yang berakal sehat itu muncul dari hati nurani. Nah, pertanyaan saya, apa hubungnya lisan dengan hati nurani, Ustazah? Ya, itu aja Ustazah, mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Abu Bakar. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi mungkin penjelasan saya kalau kurang akurat saya mohon maaf. Jadi lisan ini adalah kalau secara struktur anatomi ya, di dalam tenggorokan ini ada pita suara, kemudian di depan pita suara itu ada sepotong daging yang berisi otot dan saraf yang terhubung langsung dengan otak. Jadi apapun yang dipikirkan terbentuk dia kata-kata, kemudian lidah ini bergerak dan pita suara mengeluarkan suara dan mengatur intonasi sehingga kita bisa berkata, mengeluarkan suara dan kata-kata kita itu bisa dipahami oleh pendengar kita. Itu lisan secara anatomi tubuh gitu ya, secara zahir. Kemudian nurani, hati nurani. Hati nurani ini adalah tubuh batin yang memang muncul dari ruh yang paling dalam gitu. Kalau di bahasa tasawuf itu hati nurani ini seperti penggambaran ruh yang Allah turunkan langsung ketika kita masih cabang bayi di dalam kandungan ibunda kita. Nurani ini, hati ini bentukannya rasa. Tidak ada bentuk seperti bentuk zahir seperti lisan yang saya jelaskan tadi, tetapi ini adalah rasa dan murni, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi dengan kebenaran. Maka lisan sebagai speaker. Speaker itu biang suara yang keluar dari tubuh kita, yang powernya atau kekuatannya, dasarnya itu bisa muncul dari rasa hati kita. Maka keterhubungannya adalah lisan adalah penyuaranya, sementara sumbernya itu adalah nuraninya. Maka nurani ini akan mengeluarkan hal-hal yang baik-baik saja. Jadi contoh misalnya keinginan kita untuk berbicara dan berkata-kata jujur-jujur saja. Maka ekspresi wajah kita akan aman. Tetapi kalau kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang berbohong dan tidak sesuai dengan hati nurani, maka tidak sesuai dengan hal yang bersih-bersih tadi, maka ekspresinya juga akan kelihatan. Jadi kalau kita lebih pahami lagi bahwa kemurnian rasa hati, rasa yang ada di dalam tubuh manusia ini berasal dari nurani yang memang betul-betul bersih. Sehingga kebersihannya itu bisa tergambarkan dari lisan, dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau itu bohong, maka akan muncul tanda-tanda tersendiri. Itu tergantung dari kebiasaan dan tubuh seseorang. Akan muncul tanda tersendiri. Pun ketika dia berkata jujur, maka akan muncul tanda-tandanya sendiri. Itu dapat ditangkap oleh orang yang mendengarkan kata-kata kita. Dan jangan lupa, jujur atau tidaknya kita itu sungguh diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua malaikat di kanan dan di kiri kita tidak lupa mencatat semua kualitas kata-kata yang keluar dari lisan kita. Mau itu kata-kata jujur ataupun tidak jujur, semuanya punya catatan tersendiri yang pada akhirnya akan mendapatkan balasannya tersendiri. Ini menjadi cobaan dan godaan bagi manusia yang memiliki iman Islam.
Sedikit ini jawaban saya untuk pertanyaan Pak Abu Bakar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, Ustazah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini? Silakan. Ya, baik Mbak Tata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita lewati pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang mendengar obrolan pada pagi hari ini, bahkan saya yang dikuasakan untuk memaparkan dan menjadi narasumber pada pagi hari ini, mendapatkan hikmah, ilmu, kebaikan, dan ilmu itu akan memberikan efek positif bagi diri kita untuk peningkatan keimanan kita. Ingatlah bahwa keberadaan lisan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kata, apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Namun sebaliknya, dalam satu kata pula, akibat dari satu kata pula, akan dapat menjerumuskan kita ke tempat serendah-rendahnya. Apabila di akhirat nanti, tempat paling tinggi adalah surganya Allah dan tempat paling rendah adalah neraka. Sementara kalau di dunia, derajat kita yang paling tinggi adalah ketika kita mendapatkan penghargaan yang baik dari sesama manusia dan kehidupan yang kita jalani baik-baik saja. Tetapi derajat yang terendah selama hidup di dunia ini adalah kita mendapatkan cemooh, mendapatkan kesulitan dalam pergaulan, sehingga kita merasakan kehidupan yang sulit selama menjalani kehidupan di dunia ini. Dan tempat serendah-rendahnya di dunia ini adalah kita mendapatkan penghinaan dari sesama manusia. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara kalam, gara-gara ucapan, kita akan mendapatkan masalah. Tetapi gara-gara hal itu pula, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup di muka bumi ini maupun di akhirat nanti. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, latih diri kita untuk mampu menjaga kejujuran. Dan juga latih diri kita untuk mampu mengontrol kalam kita dengan diam tadi. Tidak menggunakan lisan ini, suara ini untuk menunjukkan, untuk membiarkan diri kita menjadi orang yang sombong. Tapi gunakanlah lisan kita untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada saudara kita, bahkan kepada diri kita sendiri, agar hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Karena apa? Karena efek dari tindakan kita, dari perkataan kita, tidaklah hanya dirasakan pada momen atau saat itu saja, tetapi efeknya itu akan berlangsung sampai pada kehidupan akhir, nanti di akhirat. Maka saudaraku, ingatlah untuk selalu mensyukuri semua fasilitas yang Allah berikan dengan baik. Gunakan itu dengan baik, karena itu akan berefek juga baik kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita dan diri kita mampu untuk mensyukuri semua rahmat dan hidayah yang Allah berikan, sehingga kita dari waktu ke waktu itu akan meningkatkan kualitas diri kita, dan insya Allah peningkatan itu efeknya juga akan dirasakan oleh diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah atas kata-kata yang kurang berkenan, atas sikap yang kurang berkenan. Mari kita ambil baiknya dan buang buruknya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terupdate telah berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti